yang sangat dekat antara keluarga Syekh Mahmud Khayyat. Jadi gini ya, Syekh Mahmud Khayyat ini selain dia ulama, dia juga sebenarnya pejuang kemerdekaan. Jadi waktu Sekutu masuk ke Medan, dia juga aktif itu, aktif memberikan penerangan kepada masyarakat, kepada pejuang-pejuang waktu itu pentingnya mempertahankan negara. Jadi dia pejuang kemerdekaan, orang Arab tapi pejuang kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, rumahnya juga tidak jauh dari Masjid Al-Masawa itu, ya masih seputar Kesawan itu. Dia pejuang kemerdekaan. Nah, tahun 60-an ketika negara sudah stabil, dia kan punya hubungan dekat dengan Jenderal Tahir, Ahmad Tahir. Waktu itu menjabat sebagai Pangkong Wilhan di Medan. Jadi salah seorang anaknya itu berteman dengan anaknya Jenderal Tahir. Jadi bertemu, terus terjadi diskusi. Kemudian Jenderal Tahir bilang, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk masjid tersebut? Maka singkat cerita dibilang, itu ada ruko orang etnis Tionghoa. Itu aja beli untuk menambah bangunan masjid itu. Akhirnya Jenderal Tahir membuat dengan kebijaksanaannya, dengan kemurahan hatinya membeli ruko tersebut. Jadilah ya perluasan masjid Al-Masawa gitu. Akibat dialog dia tadi. Kemudian Abdul Fattah Khayyat itu anaknya Syekh Mahmud Khayyat tadi mengajukan usul agar Masjid Al-Masawa yang tadinya berdinding kayu diganti dengan beton. Saat itu mulai dilakukan proses pembangunan, ya. Dinding papan diganti dengan beton, dibangun berlantai 2. Sampai saat ini itu berlantai 2. Bahkan ada 3 bangunan ruko milik orang Tionghoa dibeli Jenderal Tahir untuk diwakafkan menjadi masjid. Nah, tahun 75 Syekh Mahmud Khayyat yang menjadi penggerak utama ternyata meninggal dunia. Nah, ini kita lihat perkembangannya ya. Dalam catatan saya, akhirnya beralih. Setelah dia meninggal, maka masjid itu dikelola oleh anaknya, Abdul Fattah Khayyat. Tahun 90, Abdul Fattah Khayyat meninggal, maka digantikan oleh Abdul Aziz Hasan. Pak Abdul Aziz Hasan sampai sekarang masih sehat, ya, rumahnya, tapi tidak beraktivitas di luar lagi. Pak Abdis ini, beliau dulu termasuk salah satu pendiri UMA, kampus UMA. Itu termasuk dosen masa awal itu. Dia ngajar di UMA, di Nomensen beberapa kampus lah. Nah, dipeganglah oleh Pak Abdul Aziz Hasan sebagai ketua. Terus ada namanya Pak Hilal Bahajat, itu wakil ketua. Kemudian Muhammad Diyar sebagai sekretaris, dan Abbas Zubaidi bendahara. Abbas Zubaidi ini asli orang Yaman. Salah seorang anaknya itu teman saya, senior saya, dekat dengan saya, sahabat saya lah begitu. Kebetulan bekerja di Hotel Madani, nanti bisa kalian jumpai juga. Kemudian ada seorang penasehat namanya Profesor AP Parlindungan. Ini mantan rektor USU ini, AP Parlindungan. Dan Dr. Rasid Nurdin. Sudah sering perkembangan waktu ya, perkembangan waktu 2015 saya sendiri masuk di situ. Saya menjabat sebagai sekretaris. 2015 waktu saya masih mahasiswa menjelang tamat itu dari Unimed. Dan selanjutnya untuk kalangan mudanya ada Ahmad Afan Zubaidi, itu anaknya Abbas Zubaidi tadi. Dia menjabat sebagai bendahara. Dan tahun 2020 diadakanlah musyawarah memilih ketua baru. Kenapa? Karena Pak Aziz sudah sakit-sakitan, sudah kurang produktif lagi. Maka terpilihlah namanya Pak Abu Bakar Zain Zubaidi, orang Arab juga, marga Zubaidi gitu. Terus saya sekretaris lagi, terus Ahmad Afan Zubaidi sebagai bendahara. Dilengkapilah dengan struktur-struktur yang lain. Nah, pada masa kepemimpinan Pak Aziz tadi sudah banyak perubahan dibuat. Saya keramik, terus ada beberapa relief dibuat. Kemudian renovasi kamar mandi, bahkan pada saat saya sudah masuk juga keramiknya juga diganti. Ya, waktu itu pakailah keramik yang kualitasnya itu lebih bagus. Nah, sekarang kondisinya ya alhamdulillah sudah sangat bagus dan jemaah menikmati. Mungkin bisa ditanyakan gini, dari mana sumber dana ya? Coba tanya. Ya, terkait pendanaan aktivitas masjid itu memang kita tidak punya donatur tetap. Ya, tidak punya donatur tetap. Siapa yang menjadi penggerak pendanaannya ya jemaah sendiri. Kebetulan jamaahnya itu semua pekerja kantoran atau
ya. Di sana tidak ada masyarakat yang mungkin yang tetap. Jadi mereka sholat di situ, mereka memasukkan uangnya di kotak infak. Itulah hasil uang itu akan kita gunakan untuk operasional masjid, membayar listrik, membayar air, renovasi bangunan, kemudian membayar khatib, kemudian misalnya memperbaiki atau membeli inventaris masjid. Itulah. Jadi tidak ada jemaah donatur tetap, ya donaturnya ya semua jemaah. Kalau ada yang mau menyumbang ya alhamdulillah. Nah itulah sumber keuangannya. Terus apa lagi kira-kira? Ya, terkait apa dasar saya waktu itu menulis buku masih ini sehingga menjadi sebuah buku. Pertama ya karena saya sebagai seorang yang bergelut di bidang sejarah merasa bahwa sejarah itu ya tidak cukup dilisan kan gitu, harus ditulis dia. Nah, sejarah itu tidak boleh sekedar diceritakan oleh lisan, tetapi agar dia awet itu harus ditulis memang. Maka itu secara pribadi begitu. Terus ya alasannya karena saya pengurus itu, maka saya bertanggung jawab moral untuk menulis itu. Maka saya menjumpailah beberapa informan. Pertama itu ketua BKM yang baru Pak Abu Bakar bin Zubaidi. Dan saya juga ya Bang Afan, Ahmad Afan Zubaidi ya, yang mengetahui tentang Arab juga. Jadi dalam buku itu kombinasi ya, ada cerita orang Arab, ada cerita masjid. Terus saya juga mewawancarai Pak Abdul Aziz Hasan, ketua BKM sebelumnya. Terus ini yang agak jauh. Saya waktu itu juga mewawancarai anaknya Syekh Mahmud Khayat yang masih hidup satu-satunya, namanya Bapak Nuim Khayat. Pak Nuim ini adalah penyiar di radio Australian Broadcasting. Kebetulan beliau itu pemegang siaran bahasa Indonesia. Makanya kalau kalian mendengar dia ngomong, saya sering bertelepon dengan dia. Termasuk waktu kuliah kami juga pernah ya kuliah di Pasca Sarjana, termasuk kami undang beliau berbicara. Itu nyaris tidak ada kalimat kata-kata bahasa Indonesia yang keluar dari mulut, pure bahasa Arab, bahasa Indonesia Medan gitu. Dan menurut saya bahasa Indonesia itu lebih bagus dari kita gitu, Pak Nuim. Saya telepon, kami ngobrol via WA waktu itu, mewawancarai, terutama saya menggali tentang bapak dia, ya ayahandanya apa perannya waktu itu menggerakkan Masjid Haram. Itu Pak Nuim. Jadi itu informan yang saya jumpai waktu itu sumber primer. Terus saya juga membongkar dokumen-dokumen yang disimpan di masjid, ya termasuk misalnya rincian keuangan tahun 70-an itu masih ada. Kemudian fatwanya Syekh Mahmud Khayat itu masih ada. Itu kalau kalian mau bisa nanti saya tunjukkan. Kemudian foto-foto masjid itu yang lama juga, ya itu sebagai sumber primer. Terus sumber sekundernya itu dari beberapa tulisan lah, ya yang dianggap relevan untuk rekonstruksi sejarah Masjid Al-Masawah. Oke, ada lagi? Gini aja, coba tanyakan dulu. Apakah masjid ini punya apakah pemerintah pribadi punya pandangan khusus tentang masjid itu? Pemerintah punya pandangan khusus tentang masjid itu, coba tanyakan. Ya, silakan. Ya, saya jelaskan. Apakah pemerintah punya pandangan khusus tentang masjid itu? Ya, terkait pandangan pemerintah ya tentang Masjid Al-Masawah, ya yang pertama memang masjid ini kan tidak seterkenal ya Masjid Raya Al-Masud di Al-SM Raja, atau Masjid Osmani di Labuhan, atau yang di Sunggal itu, atau mungkin lama sendiri yang di tetangganya. Memang dia tidak terkenal, tetapi secara perintisan dan usia itu lebih tua dari Masjid Raya. Nah, terkait pandangan pemerintah, ya memang tadi seperti yang saya singgung bahwa pada masa Orde Lama masjid ini menjadi sorotan pemerintah. Kenapa? Karena para penceramahnya itu sering mengkritik pemerintah yang ya mungkin mereka menganggap nggak melenceng. Tidak jarang itu banyak itu pihak intelijen negara yang hadir sholat Jumat di situ juga. Untuk apa? Mendengarkan khutbah, mencatat mungkin isi khutbahnya gitu. Orde baru gitu juga. Bahkan tadi saya katakan setelah mereka khutbah Jumat biasanya itu melapor itu. Lapor ke pihak keamanan apa isi khutbahnya sampai begitunya. Nah sekarang ini gini ya, masjid itu dulu juga selalu diidentikan oleh masyarakat seperti tempat
90-an tuh kayaknya udah mengalami perubahan. Artinya gini, kalau dulu misalnya imamnya itu setelah sholat kan nggak berdoa, oh sekarang boleh kalau mau. Jadi sudah agak lebih umum ya. Jadi diserahkan kepada imam masing-masing. Jadi dia lebih fleksibel lah sekarang. Bahkan khatibnya itu sudah kita campur, bukan hanya mereka yang berafiliasi kepada katakanlah tadi Muhammadiyah atau kalau dalam bahasa sekarang itu kalangan sunnah katanya. Sudah tidak lagi kita juga bercampur. Artinya dengan berbagai latar belakang, meskipun presentasinya itu memang mayoritas itu dengan latar belakang Muhammadiyah. Saya pun nggak tahu kenapa seperti itu, karena mungkin ya sudah warisan lah ya, warisan